Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Mangestuti Anggil dan seluruh jajaran panitia dan hadirin peserta webinar yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara webinar seri tematik ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar dan saya, Romi, akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, mengawali acara kita pagi ini, mari kita semua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada host, mohon dipersiapkan.
Sebelum kita berlanjut ke sesi yang berikutnya, mari kita panjatkan doa sejenak untuk mengawali acara pagi ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan atau video pembuka. Kira-kira video apa nih? Mari kita saksikan bersama. Ya, oke, itu tadi video pembuka, ya kan? Nah, hari ini kita mau bicara apa sih? Kita mau bahas atau sedikit bincang-bincang mengenai herbal, ya kan? Nah, tapi sebelum itu, mari kita, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae ya dari guru kita, Profesor Dr. Pangestuti Agil, Magister Sains Apoteker. Beliau lahir di Jakarta 22 April 1950. Bidang keahlian botani farmasi dan farmakognosi di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Ya. Rumah beliau ada di Kendang Sari F13. Nah, yang mau sawan-sawan, nah bolehlah ya. Beliau menempuh pendidikan S1 Farmasi pada tahun 1976, lanjut ke Master of Science-nya pada tahun 87 dan meraih doktor di tahun 2000. Ini luar biasa sekali. Lalu untuk pengalaman penelitiannya banyak sekali ya. Ada pemanfaatan minyak atsiri untuk mengatasi gangguan sulit tidur. Lalu ada lagi tanaman semanggi, aktivitas daun semanggi untuk osteoporosis.
dan anti penuaan dini. Ini boleh nanti kapan-kapan kita ngobrol mengenai itu ya. Lalu ada ramuan obat tradisional untuk kesehatan wanita keturunan Kraton Sumeneb. Jadi mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Ya, lanjut. Pengalaman beliau di bidang penelitian sudah sangat banyak dan pengabdian beliau, kiprah beliau di ranah obat tradisional, terkhusus herbal ya, itu kita juga sudah sangat banyak mengetahui juga. Jadi itu tadi kurikulum vitae dari guru kita. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Profesor Dr. Mangestuti Agil untuk menyampaikan materinya kepada Prof. Mangestuti. Silakan. Terima kasih, Romi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara pada forum yang sangat terhormat ini. Syukur alhamdulillah bahwa sampai pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat bersama-sama untuk berdiskusi mengenai keilmuan yang diharapkan akan mampu meningkatkan wawasan kita, terutama di bidang aromaterapi. Saya share screen dulu ya. Baik, seperti yang saudara-saudara, seperti yang diusulkan oleh panitia, maka hari ini saya akan membicarakan mengenai aromaterapi dan COVID-19. Ya, kita kan sekarang masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya. Nah, faktanya apa yang kita hadapi pada saat ini? Sejak bulan Maret ya, kita masih belum juga bisa menyelesaikan masalah ini. Keadaan secara umum boleh saya katakan bahwa masih terjadi kenaikan ya angka penderita COVID ya. Lalu fakta yang umum lagi adalah sampai sekarang belum ada obat dan vaksin ya yang sudah dinyatakan resmi untuk tujuan mengatasi atau menyembuhkan penyakit ini. Selanjutnya kita melihat karena angka penderita COVID meningkat, maka pasti ada masalah dengan fasilitas kesehatan, ya, rumah sakit, tenaga kesehatan, sampai-sampai kita menyaksikan hotel dijadikan tempat tinggalnya para tenaga kesehatan, beberapa hotel bahkan dijadikan tempat untuk menampung pasien-pasien yang OTG misalnya. Dan yang menurut saya agak memprihatinkan adalah komorbiditas ya. Saya rasa saudara-saudara sudah tahu dan bahkan di antara saudara-saudara ada yang ikut, Romi juga ikut itu dalam sebuah kegiatan pengabdian masyarakat
di satu komunitas di tengah kota Surabaya. Dari 30 lansia yang ikut dalam aktivitas itu, tidak satu pun yang bebas penyakit. Ya, jadi ini mengerikan, komorbiditas ini sangat mengerikan. Mengerikan terutama untuk profesi kalian ya. Kalian ini sekarang berada dalam kondisi yang tidak mudah menghadapi pasien. Fakta lagi yang harus menjadi pertimbangan adalah susahnya untuk orang menjadi taat pada protokol kesehatan. Ya. Denial ya, jadi tidak mau menerima kenyataan. Ya. Bahkan bukan saja tidak mau menerima kenyataan, dampak dari tidak menerima kenyataan itu melawan. Ya. Yang pasti terjadi juga adalah stres ya. Stres itu dari waktu ke waktu itu suhunya meningkat ya. Macam-macam penyebabnya ya, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, tidak bisanya bertemu teman-teman dalam proses pendidikan formal ya, dan suhunya makin meningkat ya. Kita mengetahui kan bagaimana seorang anak membunuh ayah ibunya, bagaimana seorang suami membunuh ibu, istri dan anaknya ya. Ini sudah merupakan dampak dari meningkatnya eskalasi stres. Nah, fakta kedua yang ingin saya sampaikan pada forum ini adalah bahwa virus ini memang kejam, ganas, ya. Itu harus kita sadari, ya. Dan yang mungkin di luar kemampuan kita atau yang bukan di luar kemampuan kita saja, tapi harus kita antisipasi adalah mutasi. Mudahnya virus-virus ini bermutasi, ya. Dan kita semua juga tahu bahwa orang yang kena atau tertular COVID-19 itu berakibat selain kerusakan pada organ paru, juga organ yang lain yang bisa terserang. Apalagi kalau orang yang bersangkutan sudah mempunyai penyakit-penyakit yang menyertai. Pada orang-orang yang berusia lanjut, itu penyembuhannya lama ya. Dan kalau toh sembuh, itu banyak sekali kejadian tidak bisa 100% lagi karena memang mungkin organ-organ penting lain, organ-organ penting selain paru itu juga sudah mulai terganggu, sehingga bisa terjadi orang menjadi lekas lelah, lekas capek ya. Itu dampak dari serangan virus yang sangat virulen ini, sangat kejam ini. Dan jangan lupa loh, dia menyerang segala usia. Jadi jangan berpikir bahwa hanya menyerang orang lansia. Orang lansia akan lebih mudah terserang karena masalah imunitas. Kita sudah tidak perlu menyangkal ya bahwa imunitas itu pasti menurun seiring dengan pertambahan usia. Awas-awas, jangan anak-anak muda jangan sembarangan. Karena kalau anak muda tidak menganut pola hidup yang sehat, dan kena serangan COVID, bisa tidak tertutup kemungkinan organ-organ lain selain jantung juga akan terluka. Nah, kalau anak muda sudah terluka organ-organ pentingnya, kita tidak perlu lagi berdebat. Pasti akan menurunkan kualitas hidup. Ya. Nah, melawan COVID-19, wah sulit. Saya ingin sekali menggunakan istilah hidup berdampingan saja. Kita kan hidup berdampingan dengan berbagai flu. Flu yang selalu datang seiring pergantian musim. Kita hidup berdampingan dengan virus demam berdarah. Kalau yang terjadi, yang angka kejadiannya naik setiap kali ada perubahan musim juga. Ya. Nah, bagaimana supaya kita tuh bisa hidup berdampingan? Nah, kita semua sudah tahu sistem imunitas. Kita tuh punya senjata. Kita itu punya senjata yang tidak ada duanya di semua sistem di dalam alam ini. Satu-satunya, ya, luar yang sangat canggih loh ya, sangat canggih. Ya. Tidak bisa digantikan perannya untuk menggantikan dalam melindungi tubuh ya. Tidak ada senjata apapun dalam tubuh kita maupun di luar tubuh kita yang bisa menggantikan peran dari sistem pertahanan tubuh ya, atau yang kita sering sebut dengan imunitas itu.
Nah, sistem imun ini, sistem imun tubuh yang kita katakan sebagai senjata tadi, itu nggak pernah tidur loh. Siaga setiap saat. Siaga setiap saat. Ya. Nah, tetapi, ini saya yakin bahwa kalian selalu lupa ya. Kalian selalu bingung dengan merawat supaya kolesterolnya tidak tinggi, supaya tekanan darahnya tidak tinggi, supaya asam uratnya tidak tinggi, ya dengan memperhatikan kesehatan ginjal, paru, jantung. Tapi lupa ya, bagaimana ya merawat sistem imun. Lupa, kita semua lupa. Kita bahkan tidak ingat bahwa sistem imun itu harus dirawat. Merawat dan meningkatkan kemampuan, mengupgrade. Nanti kita lihat kenapa kok saya katakan menggunakan istilah upgrade. Dan jangan lupa, hal yang penting adalah bahwa sistem imun tidak bisa kerja sendiri. Dia harus merupakan satu kesatuan dengan sistem tubuh yang lain. Itulah sebabnya maka orang dengan gangguan-gangguan fungsi, kalau sistem organnya sudah terganggu, sulit. Beri contoh seperti Presiden Amerika Donald Trump. Ya. Wah, ini saya harapkan kalian semua tahu ya apa yang terjadi dengan presiden yang hebat ini, satu presiden yang luar biasa ini. Sejarah tercatat dalam sejarah seorang presiden bisa terserang, presiden Amerika loh, bisa terserang COVID-19. Ya. Yang ditakutkan oleh tim dokter adalah Presiden Trump ini kelebihan berat badan, obes, walaupun masih borderline. Tapi bahwa kelebihan berat badan atau obes ini itu bisa besar sekali pengaruhnya pada apa? Sistem pertahanan tubuh. Ya, ini penting sekali harus kita sadari, apalagi Anda semua sebagai tenaga kesehatan yang harus berada di garda terdepan. Ya, penting sekali. Nah, saya tidak tahu apakah kita semua selalu yakin ya bahwa sebenarnya imunitas ini merupakan satu proses untuk menimbulkan atau mencapai keadaan seimbang. Ya. Baik keseimbangan dengan organ tubuh yang lain maupun keseimbangan di antara dirinya. Sangat kompleks sekali. Rangkaiannya itu. Jadi seperti misalnya kalau kita menancapkan stop kontak namanya itu untuk menyalakan listrik ya. Begitu kita masukkan tombol itu kepada stop kontak itu maka arus listriknya itu akan terus mengalir sehingga menyalakan lampu dan semua sistem yang kita harapkan bekerja. Sama ini. Begitu ada misalnya infeksi, pesan itu terus langsung dikirimkan. Sehingga dikirimkanlah pasukan-pasukan yang bertahap. Pasukan mana dulu yang harus dikirimkan. Bahkan sedemikian hebatnya sistem ini sampai kuman atau kuman baik bakteri ataupun virus yang bersembunyi misalnya itu sempat bisa terdeteksi. Bisa. Nah, itu kerjanya itu tahap demi tahap. Tahapannya itu harus berjalan dengan mulus. Ini penting sekali saya tekankan ya. Sekali lagi kompleks. Ya, harus seimbang dan dia bekerja dengan mulus. Harus tahapan demi tahapan. Ya. Dan kehebatannya sedemikian hebatnya sampai dia harus bisa loh membedakan mana benda asing, mana benda yang bukan asing. Dia bisa membuang, menetralkan benda asing. Luar biasa. Jadi sebetulnya saya sangat menyarankan Anda semua itu mempelajari lebih banyak mengenai imunitas dan mencoba menerangkan kepada orang lain. Nah, cuma sekarang begini, saudara-saudara. Tadi saya bilang harus di-upgrade ya. Kita tuh mengalami sudah tiga pandemik dalam abad ini. 2003, 2012, 2020. Pandemik yang demikian hebatnya. Ya. Saya tidak tahu apakah yang pandemik kita sekarang itu lebih hebat dari pandemik yang sudah terlalu. Tetapi hal itu menyebabkan apa? Sistem imun itu menjadi capek. Sistem imun kita capek, diserang terus. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka perlu di-upgrade. Kita harus punya imunitas super. Ya. Super, harus ekstra. Tidak biasa-biasa. Ya.
Kalau sekarang misalnya kita cukup minum susu, yang lainnya enggak usah diperhatikan, tidur seenak dewe, olahraga tidak dilakukan, enggak apa-apa. Tapi sekarang melawan pandemik ini harus super. Harus lincah sistem-sistem yang berlapis-lapis itu. Dan jangan lupa, organ lain juga harus sehat untuk bisa mendukung. Ya, sekali lagi imunitasnya harus super. Nah, gimana caranya mendapatkan imunitas super? Kuno ya, saya bilang pola hidup sehat. Tapi ini faktanya. Kita ini kan maunya santai, apalagi generasi muda ya. Wah, hidup santai aja lah, enggak iso sekarang. Boleh, kita harus hidup santai. Tapi tetap hidup sehat. Polanya ini nggak bisa dilawan. Dan yang kedua adalah load virus. Apa itu namanya? Muatan virus yang ada di sekeliling kita. Itu harus kita tanggulangi. Gimana yang saya maksudkan dengan pola hidup sehat? Gampang kok sebetulnya. Nutrisinya lengkap, enggak boleh tidak lengkap. Jadi bagi mereka yang hobinya cuma makan siang gado-gado, kurang. Ya, kurang. Harus lengkap. Lengkap itu sampai nutrisi mikro. Nutrisi mikro itu nutrisi yang hanya sedikit diperlukan, tapi kalau nggak ada, nah, seperti sekarang sedang mode apa? Zinc. Zinc itu aduh, sepele ya, tapi tidak sesepele seperti yang kita buka. Presiden Trump itu sampai tambah asupan zinc. Ya. Kemudian yang kedua, tidur. Nah, ini penting. Jangan bilang gini, alah, wis gak kober turu 6-8 jam. Kok nek malam minggu saya bayar, nggak bisa. Tidur itu nggak bisa dibayar. Ya. Coba usahakan tidur 6-8 jam, walaupun sulit ya. Kan penting kan kualitas, nggak usah banyak panjang-panjang, sudah jangan ngengkel. Kali ini itu menghadapi musuh yang virulen tadi itu cocok ngengkel. Ya. Coba rasakan kalau saudara tidur 8 jam ya, rasanya bangun tuh enak sekali. Dan otak itu sudah siap untuk melakukan fungsi atau tugas harian. Percaya saya, coba, saya sudah buktikan. Kemudian yang ketiga, olahraga. Jangan bilang no lagi untuk olahraga. Jangan bilang tidak punya waktu, sekarang sudah belajar dari rumah, kerja dari rumah. Masa mau masih pakai alasan tidak berolahraga? Ini nggak bisa. Kita sekali lagi imunitas harus super. Dan untuk mendapatkan super 2 hal, pola hidup sehat dan virus, load virus, jadi muatan virus. Olahraga 30 menit lah sudah minimum lah. Ya. Nah, sampai 30 menit masih belum bisa ya keterlaluan lah. Ya. Keempat yang penting banget ini adalah stres. Kendalikan stres. Stres ini sudah segala-galanya pada saat ini ya. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa belajar bersama, nggak bisa ketemu, nggak bisa salim orang tua, ini stres besar. Ya. Stres besar. Ya. Nah, tentang ini adalah tentang pola hidup sehat, tentang load virus. Nah, sudah ini penting. Berapa banyak virus yang ada di sekeliling kita masuk ke dalam sistem tubuh kita. Nah, itu memang harus dikendalikan kalau itu. Caranya gampang kan, kita sudah punya protokol kesehatan. Protokol kesehatan saja gampang loh. Gampang cuci tangan. Ya. Terus apalagi? Jaga jarak. Ya, itu kan gampang sekali sih. Ya. Mudah sekali. Tapi kok sulit ya? Banyak yang nggak mau terima. Masih datang anak-anak muda datang ke kafe, ya tidak pakai masker. Ya. Mau melihatkan kekuatannya, kehebatannya. Yes, jangan macam-macam. Presiden Trump sampai ada yang mengatakan saja ini Presiden Trump itu harus dulu kena penyakit kok baru sekarang ya. Tadi berita tadi pagi anggota senatnya sudah banyak yang berjatuhan bertumbangan karena virus COVID-19. Nah, tema pagi ini menarik sekali. Terutama saya kaitkan dengan pengendalian stres. Ini kalau yang lain-lainnya kalian belajar sendiri lagi. Tapi hari
hari ini saya ingin sekali menekankan pada stres. Stres ini everything sekarang ini ya. Everything stres ini. Ya, banyak orang tidak menyangkal virus penyakit COVID-19 hanya karena stres. Nah, stres kaitan dengan aromatik, dengan aromaterapi. Nah, saya ingin sekali menghubungkan stres, aromatik, dan aromaterapi dengan kesehatan otak. Kita selalu lupa ya. Kita lupa semua. Kita sudah bingung dengan jantung, bingung dengan paru-paru, bingung dengan apalagi yang suka penyakit mah ya. Kita lupa sakjane mesinnya itu di mana toh? Mesinnya itu di otak. Lupa kita menjaga kesehatan otak. Padahal dari dulu enak caranya untuk menjaga kesehatan otak. Nggak repot-repot, otak kan nggak perlu dibersihkan. Gimana caranya membersihkan? Kayak membersihkan mesin mobil gitu ya, enggak toh. Gampang banget. Seperti yang dikatakan oleh Hippocrates. Ya. Healing begins with an aromatic bath and daily massage. Jadi gampang ya, penyembuhan, pengobatan, menjaga kesehatan itu kita mulai dengan mandi yang aromatik. Waduh, enak banget. Siapa enggak suka? Tadi gambarnya sebelum kita mulai tadi tayangan tadi gambar bunga-bunga itu sudah membuat kita senang ya. Massage. Saya selalu katakan dalam perkuliahan di Batra, massage itu tidak pernah mati. Massage itu akan terus abadi. Ya, karena memang itu membuat apa? Relief dari stres ya kita. Itu satu-satunya cara. Ya, sentuhan itu membuat kita menjadi apa? Nyaman, ya, relax. Ya. Nah, dari dulu itu sudah disepakati bahwa aromatik itu punya sifat ya yang sudah terbukti ya sekarang melalui dukungan ilmu pengetahuan. Ya, ada hubungan yang sangat erat antara kesehatan, aromatik, dan kondisi dari otak. Itu sudah sains yang berhubungan dengan neuron, dengan sistem saraf pusat itu sudah membuktikan kesehatan itu berkaitan erat dengan kesehatan otak. Otak yang sehat itulah satu prasyarat untuk kemampuan kita bisa melakukan aktivitas dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi keseimbangan. Penting itu. Ya, cuma otak kuncinya. Nah, kalau kita bisa mendapatkan keseimbangan, ya, karena fungsi otak yang seimbang tadi itu, maka kita akan mendapatkan imunitas yang maksimum. Ya, dan imunitas tadi seperti saya katakan tadi, satu-satunya senjata loh. Jangan ngengkel. Satu-satunya senjata untuk melawan macam-macam gangguan kesehatan itu imunitas. Untuk dapatkan imunitas yang optimal tadi dengan apa? Kesehatan otak. Kesehatan otak dicapai melalui apa? Keseimbangan. Udah, gampang ya. Nah, kita tahu ya, saudara-saudara pasti tahu semua aromaterapi itu dihirup ya, utamanya itu dihirup. Ya, jadi utama dihirup pasti. Meskipun aplikasi lokal ya, inhalasi steam, inhalasi mandi, kan hirupan pasti. Ya, dihirup. Nah, kalau dia sudah dihirup karena sifatnya yang mudah menguap, maka dia akan langsung kan masuk. Ya, masuk melalui semua sistem dalam rongga hidung kita dan kemudian akan bekerja bersama-sama, melakukan koordinasi bersama, koordinasi dengan semua sistem yang ada di dalam otak, yang kemudian otak akan meneruskan pesan ke organ tubuh yang lain sehingga kita akan bisa mengatasi macam-macam depresi, ya, insomnia, yang kemudian otomatis kalau itu bisa diatasi, maka gangguan-gangguan yang lain seperti nyeri-nyeri, pegel-pegel, linu,
bisa diatasi. Tapi satu hal, aromaterapi menggunakan apa tadi? Menggunakan minyak esensial atau minyak atsiri. Pertanyaan saya, mungkin nggak kita tidak menganut pola hidup sehat, bisa sehat hanya dengan essential oil? Nggak mungkin. Ini kan pengobatan komplementer. Ya. Jadi jangan ini kemudian disalahartikan. Banyak yang orang berpikir begitu ya. Jadi sudah ada minyak, sudah nggak usah yang lainnya, sudah bergadang, sudah makan hobi kuai, wes campur tok, ngirit, nggak bisa. Ya. Ini memberikan apa? Komplement, mengkomplement atau memberikan suasana yang menunjang untuk tercapainya pola hidup sehat. Ya. Nah, ini essential oil. Apa sih essential oil itu? Wah, kenapa tanaman itu adalah satu-satunya makhluk biologis yang nggak bisa lari. Jadi dia bikin minyak atsiri, tanaman aromatik ya. Bukan saja tanaman, semua tanaman. Dia akan bikin metabolit sekunder namanya. Zat-zat kimia yang bisa membantu dia untuk eksis. Nggak gampang kena penyakit, nggak gampang dibunuh musuh, diserang musuh. Nah, dia bikin macam-macam. Dan untuk tanaman yang wangi, itu dia bikin essential oil. Dia bikin minyak atsiri. Kompleks sekali. Campuran yang kompleks dan alamiah. Ya, mudah menguap karena molekulnya kecil. Ya, sangat kompleks sehingga kita tidak perlu meragukan kemampuannya untuk bekerja sama dengan kita menciptakan keadaan sehat. Kita sudah tahu ya cara mendapatkannya kan distilasi, press ya. Lalu kita juga sudah makin lama itu kalau dulu orang menggunakan itu tidak ada landasan ilmiah, sekarang itu sudah kuat landasan ilmiahnya ya. Untuk spiritual, untuk mental, untuk psikologi ya. Itu cukup kuat dukungan ilmiahnya. Ya, kita menggunakan dengan macam-macam cara ya, dengan mandi uap, dengan membuat infus ya, merebus macam-macam tanaman yang aromatik, lalu kita gunakan untuk merangsang sistem saraf pusat, dan dengan sendirinya kita bisa mengharapkan apa? Peningkatan imunitas. Ya. Nah, tadi kita katakan bahwa absorpsi yang paling utama itu memang hirup ya, inhalasi. Dan itu sudah dibuktikan dia bisa meningkatkan mental positif, kondisi emosional yang secara otomatis akan meningkatkan keadaan sehat. Ya. Jadi bagaimana setelah terjadi inhalasi akan terjadi apa? Zat aktifnya itu akan masuk ke dalam jalur khusus ya. Jadi olfaktori, kalau yang digosokkan melalui kulit, ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan juga ya. Sebenarnya banyak ilmu pengetahuan yang menunjang yang mengatakan yang respons yang kuat dan cepat itu pada mukosa saluran pernafasan. Ya, itulah sebabnya maka kita bisa berharap banyak dari minyak yang bikin ribut sekarang ini ya, eukaliptus, minyak kayu putih, ya, dia bisa melewati pembuluh kapiler, dia bisa mengaktifkan saraf. Ya, dan seperti tadi kita sudah saya katakan, masuk saraf akan berpengaruh pada sistem imun. Jadi sekali lagi yang kuat dan cepat itu pada membran mukosa pernapasan. Gimana itu ceritanya? Jadi masuk, jadi olfaktori tadi ya, yang saya masukkan tadi, hidung, bulbus olfaktori, masuk kepada sistem limbik. Satu hal yang harus kalian ingat, dan itu juga berlaku untuk semua herbal adalah bau yang diwakili oleh, yang merupakan apa ya, bau yang ditimbulkan oleh molekul-molekilnya minyak atsiri ini, harus dikenal dulu dong oleh
sistem saraf pusat kita. Kenalan dulu. Nggak bisa langsung saja terus langsung kita mengharapkan khasiatnya. Enggak, dia harus tahu dulu siapa tamu yang masuk ini. Itu bisa didapat melalui apa? Dipakai secara reguler, secara kontinu. Harus sabar. Ya, sama dengan menggunakan herbal-herbal yang lain ya. Itu harus gitu, reguler pemakainya. Ya, sama. Nah, makin cepat kita akan bisa mendapatkan efek aroma makin cepat kalau kita apa? Sehat. Sistem tubuhnya bekerja baik, cepat sudah. Ya. Oke, ini gambarannya saja ya. Jadi mulai dari hidung ya, saraf-saraf olfaktori, masuk bulbus olfaktori ya. Masuk kepada sistem limbik. Weh, apa itu sistem limbik? Nanti saudara belajar ya, sistem limbik tempat. Tapi ini ada sekitar gambaran. Sistem limbik, kenapa saya menekankan pada sistem limbik ya? Ini sekitar apa informasi umum. Itu sistem yang meregulasi emosi dan kondisi reaktif. Kita kan sebenarnya kita kalau mendengarkan berita itu kan atau informasi atau mendengarkan segala masukan itu kan mesti langsung bereaksi. Nah, itu limbik tuh yang bekerja. Ya. Sistem limbik itu erat sekali berhubungan dengan hal-hal ini. Yang kita perlukan kan motivasi, emosi, apa itu, kemampuan belajar dan kemampuan mengingat. Jadi saya bisa mengatakan kalau sistem limbik ini sehat, maka kita secara emosional akan sehat, sejahtera. Ya, jadi gimana hubungannya dengan minyak atsiri tadi? Langsung masuk sistem limbik toh. Nah, tergantung dari jenis minyak atsirinya kita akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Gitu. Nah, gimana caranya supaya sistem limbik ini sehat? Gampang. Ya kembali kepada pola hidup yang sehat tadi. Gampang banget. Pokoknya nutrisi. Jadi apa yang masuk ke dalam mulut kita tuh harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kesehatannya. Ya, secukupnya ya, jangan pergi. Nah, ini satu hal yang sering kali saya alami di masyarakat ya. Waduh, sekarang musim pandemik ya. Wah, sistem imun saya harus kuat, berarti saya harus makan lebih banyak. Nah, tubuh kita itu sama seperti saya berkali-kali kan mengatakan. Sepeda motor kalian itu berapa kapasitas dari tangkinya bensin? 2 liter. Mau ditambah 4 liter supaya larinya kencang? Nggak mungkin. Tubuh kita juga menganut sistem itu. Tidak bisa. Semua itu bergulir. Ya, bergulir dengan lincah ya. Sama dengan sistem imun tadi yang saya harus lincah. Bergantian, ganti demi ganti. Ya. Nah, itu ya. Jadi ya sudah harus cukuplah zat-zat bioaktif yang terdapat terutama dari bahan alam itu utama ya. Kurangi sebanyak mungkin bahan-bahan kimia yang kita semua tahu kok bahan-bahan kimia yang berbahaya buat tubuh ya. Misalnya apa sih yang berbahaya? Misalnya kelebihan lemak loh. Itu loh, banyak loh penyakit-penyakit yang berbahaya. Alzheimer itu ya. Alzheimer itu penyakit zaman biyen yang orang nggak tahu. Sekarang loh orang tahu semua. Banyak karena banyak kasusnya. Yang penting juga lagi selain hanya makanan, tadi sama sebenarnya dengan pola hidup sehat itu olahraga tadi dan kehidupan sosial yang baik ya. Kehidupan sosial yang baik ini penting. Itu jadi buffer. Kalau kita stres, kita punya hubungan yang baik dengan keluarga, kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman itu kehidupan sosial kita akan menjadi lebih baik. Nggak bisa ketemu ya enggak apa-apa, lewat WA, lewat telepon kan. Nah, apalagi ini nyata ini saudara-saudara. Supaya sistem limbik itu sehat, aromaterapi sense, bau. Ini sudah terbukti sistem limbik itu dirangsang oleh bau yang berasal dari bahan alam secara alamiah. Ya. Efek yang apa? Menenangkan, efek yang menguatkan energi, meningkatkan energi itu bisa menstimulasi sistem limbik dan mengatur emosi. Nah, apalagi kita sudah ada jawabnya semua. Stres itu sekarang hal yang harus kalian
pahami dengan baik. Ya, pakai apa ini supaya limbik sih? Wah, banyak sekali supaya limbik sehat. Terus tidak usah angel-angel lah. Yang sering kita dengar saja, lavender itu memang essential oil of choice ya. Chamomilla, citrus, mint. Siapa yang punya tanaman jeruk purut? Tak punya tanaman mint di rumah? Harus punya. Saya punya. Tapi sudah mau saya musnahkan karena saya mau pindah. Nah ini sederhana ya, langsung loh itu pada sistem limbik. Ya, oke. Kalau yang kalian juga belajar itu untuk massage itu kerjanya langsung ya, absorpsi karena dia kecil ya pori-porinya, dia dibantu oleh minyak pembawa itu masuk ke dalam masuk ke pori-pori, bawa ke melalui aliran darah. Cara saya ini nggak perlu terangkan. Nah, khasiat apa sih Bu? Khasiatnya lah macam-macam lah. Cari sendiri ya, cari sendiri. Tapi memang banyak khasiatnya itu. Ya. Yang menjadi sorotan itu sebetulnya bagi saya adalah tadi seperti saya katakan tadi ya, sistem saraf pusat, sistem saraf otonom, lalu antivirus tadi dikatakan ya. Antivirus, antibakteri, antivirus ini memang sulit ya. Antivirus itu perlu waktu lama untuk bisa membuktikan secara klinis ya. Jadi seperti baru-baru ini yang ribut mengenai minyak eukaliptus dan minyak kayu putih antivirus, virus yang mana dulu? Ya, kalau virus flu sebelumnya mungkin masih ada ya. SARS-CoV bukan SARS-CoV-2 ya, mungkin saya sudah nggak ingat lagi. Tapi itu pun masih belum ada uji klinis loh. Jadi menurut saya coba gunakanlah minyak atsiri untuk mengantisipasi supaya kita sistem imun kita itu kuat dan membantu mengeliminasi bakteri. Kalau antibakteri banyak. Bakteri itu jangan main-main ya. Bakteri yang lain itu bisa membuat kondisi penyakit menjadi lebih parah dan kita bisa menjadi sakit karena infeksi yang kedua, bukan karena virusnya. Nah, ini penting. Kita suka lupa mengenai hal itu ya. Lalu antiinflamasi itu bagus sekali, banyak sekali minyak atsiri yang efek antiinflamasi bisa membantu apa? Melawan radikal bebas. Wah, radikal bebas itu tubuh kita ini sudah banyak sekali dengan radikal bebas sekarang. Nanti kita lihat berikutnya. Nah, juga selalu ada isu mengenai kualitas ya, nanti biar ditanyakan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi secara garis besar, memang minyak atsiri ini tidak gampang. Ya, kualitasnya itu tergantung ya, kapan misalnya bahan bakunya dipanen itu kapan itu tergantung ya, memang bervariasi. Dan bervariasi itu menyebabkan apa? Tidak ada atau kecil sekali kemungkinan terjadinya resistensi. Ya, karena memang bervariasi tadi itu, ya. Nah, kembali kepada stres tadi. Wah, ini kunci utama hari ini itu stres ya. Gaya hidup dan usia. Gangguan sistem saraf itu pasti gaya hidup. Ya. Dulu kita orang-orang kita termasuk saya itu selalu bercita-cita, waduh rek ngumpul no duit rek selama lagi kerja nanti tua kita bisa berfoya-foya. Apa yang terjadi sekarang? Uang dikelompokkan untuk apa? Mengobati penyakit. Ya, kita lupa kayak hidup ini loh, ya. Dan makin tambah usia ya pasti semua sistem makin berkurang kemampuannya. Nah, ini stres ini terbesar gangguan pada sistem saraf. Menyebabkan gangguan psikologi terbesar, bisa menyebabkan depresi ya, kecemasan, insomnia ya. Kalau orang sudah sulit tidur tuh apa yang berikut yang terjadi? Pasti jantung berdebar ya. Pasti dampaknya itu pasti. Karena apa dampaknya? Karena stres itu ada sistemnya. Jadi kalau ada apa ya? Stresor ya. Ada penyebab stres itu pasti dia akan lewat sistem tubuh. Ada sistemnya di otak. Jadi ada neurotransmitter yang mengirimkan itu. Stresor atau stres. Jadi semua karena memang apa sih sebetulnya stres itu kalau ini contohnya ya. Kalau stres itu kalau pendek itu misalnya ada ular masuk ke rumah kita, kan stres. Tapi stres pendek ya.
Nah, kita pasti akan apa? Kita akan berusaha, tubuh kita akan meningkatkan sistem imun, tubuh kita akan berusaha meningkatkan kekuatan jantung untuk kita bisa mengatasi. Ya, itu pasti demikian. Ya. Tapi kalau kronik apa yang terjadi? Kronik itu pasti akan terjadi apa? Gangguan pada semua sistem tubuh yang lain. Tidak bisa tidur, pasti jantungnya terganggu kerjanya. Pasti saluran cerna terganggu ya. Nah, itu semua akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan pasti supresi menekan apa? Sistem imun. Pasti itu. Nah, jadi gimana tadi balik kok ngomong stres saja. Gimana dengan aromaterapi tadi? Essential oil atau minyak aciri banyak sekali. Bahkan sekarang banyak peneliti yang suka sekali meneliti tanaman minyak aciri dengan aktivitas untuk melindungi fungsi otak. Karena memang obat-obatan sudah terlalu banyak ya. Kita kan sangat tergantung pada obat-obat antidepresi, ya, efek sampingnya ngeri. Ya. Contohnya, misalnya untuk Eucalyptus globulus, lavandula, ya, lavender, ya. Kemudian khusus untuk yang antidepresi, anti ansietas, lavender pasti itu tadi saya bilangnya pilihan ya. Lalu santalum album, cendana, ya, berbagai macam jeruk, ya, lalu clarice, kamomila, kananga, ya, banyak orang nggak suka kananga itu, waduh luar biasa. Nah, bayangkan ada linalool sama dengan lavandula toh. Nah, ini sederhana ya, kemangi, ya, pala, anis, itu semua sangat baik sekali untuk menjaga apa? Kesehatan sistem saraf. Sederhana ya, kehidupan sehari-hari loh itu. Nah, tadi sudah saya katakan stres itu pasti terjadi penurunan imun. Kalau imun menurun, pasti penyakit akan meningkat. Ya. Dan kalau sudah bolak-balik imun turun, penyakit meningkat, imun turun, penyakit meningkat, ya orang jadi cepat tua ya. Iya toh, pasti toh. Sumpek soalnya ya. Nah, sekarang kita lihat lavandula. Nah, ini lavandula itu menurut saya itu pilihan mengatasi kecemasan. Ini sudah diakui oleh WHO. WHO sudah memberi pengakuan terhadap lavandula untuk mengatasi stres, gelisah, cemas. Ya, ini kandungannya linalool asetal, linalool. Ya, bahkan sudah kadang-kadang orang tahu apa betul toh minyak aciri lavender itu bisa membantu menjaga kesehatan sistem otak sehingga berada dalam keadaan seimbang sehingga jika kita tetap sehat. Penelitiannya banyak sekali. Saudara cari sendiri bagaimana dia bekerja sehingga dia bisa diakui manfaatnya untuk mengatasi stres, gelisah, cemas. Ya. Nah, berikut. Nah, ini yang naik daun beberapa waktu ya. Sineol. Sineol itu 18 sineol itu monoterpen. Monoterpen itu artinya itu kecil molekulnya. Ya. Tanaman apa? Eucalyptus spesies. Yang sering kali kita jumpai adalah Eucalyptus globulus. Tumbuh di mana utamanya? Tumbuh di Australia. Saya tidak tahu di Indonesia tumbuh di mana dia. Tapi yang jelas dia beda dengan apa? Pohon kayu putih. Bagaimana dia kerjanya? Ini penting. Ya, ini penting buat kalian semua. Kok ribut ya? Polemik sampai sekarang nggak berhenti nih polemik eukaliptus dan minyak kayu putih. Bahkan sekarang ada obat beredar, obat ekstrak minyak kayu putih. Ini apa lagi? Apa yang diketahui mengenai 18 sineol atau eukaliptol dari eukaliptus itu? Lihat ini. Action mukolitik dan spasmolitik pada saluran napas. Loh, sudah terbukti secara klinis, ya, menunjukkan efek pengobatan pada
gangguan-gangguan pada penyakit yang menyebabkan apa? Radang pada saluran napas. Misalnya pada apa? Kalian familiar ya dengan istilah COPD ya, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Salah satu dari apa? Efek yang timbul ketika kita kena COVID. Ya, itu coba sudah diketahui loh ya. Ya. Lalu di studi masih ada beberapa studi yang masih in vitro ya mengenai kemampuan antiinflamatorinya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah juga sudah dilakukan studi untuk mengatasi serangan COVID-19 yang sudah sampai kepada tahap yang stadium yang sangat lanjut? Itu belum ada studinya. Ya, jadi yang sangat dijamin adalah kalau dia pada tahap-tahap yang masih awal. Ya. Kan kita punya buktinya, atau kita menggunakan eukaliptol, minyak kayu putih, kalau kita baru mulai merasakan tubuh merasakan, waduh kok udah enggak enak ya, ini mau flu ini, segera kita antisipasi. Ya, saya sangat percaya kita menggunakan steam inhalasi, misalnya inhalasi, ya uap, itu sangat baik. Ya. Itu sudah ada penelitian. Ini lagi, barangkali bisa dipertimbangkan. Apakah di antara saudara-saudara ada yang pernah lihat tanaman ini, Rosmarinus officinalis? Sudah dengar ya? Ini minyak acirinya sangat baunya harum, sangat harum baunya. Ya, ternyata dia punya kemampuan sebagai radikal bebas. Radikal bebas itu maksudnya apa? Anti radikal bebas ya. Jadi dia antioksidan yang bisa menetralkan radikal bebas yang menyebabkan apa? Kerusakan sel. Kerusakan sel pada saraf itu pasti juga akan langsung menyebabkan penurunan fungsi dari sistem saraf. Ya. Tapi selanjutnya dia juga punya banyak loh antibakteri, antifungi, wah macam-macam. Tapi ini yang menyenangkan adalah dia bisa meningkatkan daya ingat dan kapasitas konsentrasi otak. Ya. Ini ada contoh dari bagaimana dia bekerja. Ya. Ada saya sudah pernah ke rumah Atsiri di Tawangmangu. Wah, koleksi Rosmarinusnya bagus sekali. Coba perlukan datang ke sana. Ya. Yang lain-lain, yang mungkin kita sudah biasa tapi kita nggak sadar. Apa itu Jasminum sambak? Melati. Ya. Dia bisa meningkatkan aktivitas yang aktivitas dari sistem tubuh yang dimediasi oleh saraf otonom, oksigen saturasi, tekanan darah itu oleh minyak melati ini diatur. Jahe, nah jangan remehkan jahe, dia ternyata punya potensi proteksi otak. Ya, gingerolnya. Ya. Lalu ini, apa ini? Coriandrum sativum. Sederhana ya, apa itu bumbu lah, jangan pikir gitu. Ayo kembali kepada kearifan lokal. Antidepresan, studi sudah banyak dilakukan. Antidepresan, anksiolitik, antioksidan. Ya, walaupun masih dalam hewan coba ya, tapi kenapa tidak kita coba secara reguler? Yang pasti dia tidak berbahaya dalam jumlah yang cukup. Ini beberapa dari essential oil yang saya rasa tidak asing ya. Lihat ya, minyak lavender antioksidan kuat. Wah, antioksidan itu kebutuhan kita sekarang. Lalu ini kan sudah tidak asing dalam hidup kita ya, timi, cengkeh, eukaliptus, daun cinnamon ya. Wah. Terus daun seribu, Achillea millefolium, ya, Melissa officinalis, ini semua untuk stres oksidatif, ya, potensinya tinggi untuk antioksidan. Jadi memanage kerusakan akibat kerusakan pada sistem neuron. Ya. Pokoknya kalau lavender sudah pada demensia itu apa toh? Orang yang sudah usia lanjut yang cepat sekali hilang ingatan, pikun. Wah, ini alhamdulillah lagi ya. Lemon itu harus dipertimbangkan. Oke. Nah, inilah kembali lagi pada
lavender ya. Kalian lihat saja sendiri ya. Wah, immune enhancing, macam-macam khasiatnya. Kalmatif, relaxing ya. Ini juga nanti dibaca sendiri saya rasa. Nah, ini yang saya pertebal. Cara makainya gimana tuh Bu? Alah kok angel mentoyo. Hanya tinggal kita misalnya kita tidak punya peralatan yang mahal, cukup kita taburkan sedikit pada bantal atau sarung bantal di mana kita tidur, itu sudah akan sangat membantu. Ya, sederhana, jangan terlalu repot. Frankincense, apa ini sih? Bahan untuk apa? Dupa. Wah, ini mahal harganya ini. Ya, dari getah ya, getah dari tanaman, Boswellia species. Di luar negeri, wah, dihargai banget. Kita yang nggak menghargai, ya kita anggap itu sebagai apa? Mengusir setan. Ya, ini meningkatkan imunitas, saraf menjadi tenang, relaksasi. Makanya dupa banyak dibakar di mana? Di tempat peribadatan. Orang kan saya juga cerita orang Timur Tengah mesti bakar dupa maghrib, bukan mengusir setan, bukan. Calming, efek calming itu penting sekali. Ya. Ini kayu gaharu, wah harganya mahal banget, ya. Hasilnya resinnya itu, wah ini sudah tidak diragukan kalau itu. Ya, minyaknya hipnotik, calming, wah luar biasa. Ya. Tadi yang mahal, sekarang yang murah, karwangi. Yang karwangi dibikin taplak kalau di tempat kita. Padahal kita tahu ya, waduh, calming nervous system, coba bayangkan. Kita tidak sadar itu ya. Mudahnya tumbuh akar wangi ini, tapi kita belum memanfaatkan secara optimal. Anti-inflamatori, penting. Ini ya, harus orang Surabaya, orang Jawa Timur itu harus sangat mengenal tanaman ini dengan baik. Tumbuh dengan baik di mana? Di kawasan mana? Bangil, ya. Kan kita tahu banyak studi yang sudah dilakukan terhadap minyak atsirinya. Lihat itu, secara emosional, penyembuhan, secara psikologis, calming, ya, refresh loh, ya apa? Kurang apa mana? Ya, nah kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan minyak atsirinya, kita letakkan saja vas bunga yang secara rutin diganti bunga segar dari sedap malam. Saya yakin sekali itu akan memberikan efek yang beda. Ya. Tapi tentu saja ingat ya tadi saya katakan disertai dengan apa? Pola hidup. Ya. Oke, nah sampai pada bagian akhir ya sebelum kita diskusi. Kita bisa atau kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya, kata yang halus dari kata melawan tadi ya, hidup berdampingan. Kalau melawan nanti emosi, hidup berdampingan. Dengan apa tadi saya bilang? Imunitas super. Melalui pola hidup yang sehat. Ya. Apa itu pola hidup sehat? Nutrisi lengkap, ya, super lengkap. Olahraga, istirahat, dan pengendalian stres. Dan aromaterapi adalah tindakan komplementer untuk memudahkan kita mencapai apa? Imunitas yang super tadi. Ya. Nah, apa rekomendasinya? Nah, ini saya mensitir satu statement. Saya lupa saya ambil dari mana ini. Ini wah luar biasa pernyataan ini. Mungkin juga bagian dari statement-statement yang sudah disampaikan oleh Hippocrates tadi ya. Mandi wangi saja sudah cukup membuat kita rileks. Lihat ya yang dikatakan ini. Manusia itu tidak perlu senjata lagi kok. Tidak perlu tambahan senjata. Manusia itu cuma perlu apa? Balsem atau salep yang bahan bakunya itu banyak wangi-wangi, asli tapi. Lavender, minyak mawar, minyak dari citrus spesies. Itu akan membuat apa? Tidur nyaman. Stres hilang. Ketegangan menjadi tenang, ansietas atau kecemasan dan nervousness hilang, kemarahan hilang, tidak bunuh-membunuh, pukul-memukul, ibu menenggelamkan bayinya. Nah, ini karena depresi kan,
Apalagi dalam masa COVID seperti sekarang, gampang marah. Ya, sampai begitu loh statementnya. Kita kurang yakin apa lagi. Nah, dengan pola hidup sehat, kita akan makin cepat mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan aromaterapi. Gitu ya. Oke, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Jadi saya rasa itu dulu saudara-saudara sekalian sebagai bahan untuk kita berdiskusi ya. Saya akhiri untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Mangestuti. Pemaparannya sangat dalam dan lengkap ya teman-teman. Jadi banyak hal yang kita suka luput ya kan, apalagi di situasi pandemik ini kita terlalu sibuk dengan menghimbau masyarakat dengan menggunakan masker, menjaga jarak, tapi kita lupa ada hal yang lebih penting lagi itu. Itu tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Mangestuti adalah pola hidup sehat. Nah, dari pola hidup sehat ini masih banyak yang miss terkait nutrisi, ya kan? Kemudian olahraga. Nah, itu saya yakin masih banyak yang miss di situ ya. Lalu untuk dengan kekayaan alam Indonesia ini ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan seperti yang sudah dipaparkan oleh Prof. Mangestuti. Tanaman-tanaman yang tadi disebutkan itu ternyata sangat luar biasa efeknya. Bahkan kita suka kayak nggak sadar gitu. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi ya teman-teman. Hadirin dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama terlebih dahulu dan disampaikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk raise your hand. Oke, dipersilakan teman-teman. Ini ilmunya daging semua nih ya. Apa iku Rom? Ilmu daging iku Rom? Oh, nutrisi penting, Bu. Siapa yang tadi pagi berolahraga? Saya, Prof. Wah, hebat. Rahangnya olahraga, Prof. Tuh ada yang tanya tuh. Oh, Reza olahraga tuh katanya. Wah, luar biasa Reza. Gimana kabarnya Reza ini ya? Reza. Gimana Reza? Jadi harus olahraga. Oke. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dengar ya suaranya kok kecil ya? Kecil ya, Bro. Baik. Sudah terdengar ya, agak keras Prof? dikit. Sudah terdengar? Ya, bisa ya. Ya, terima kasih. Iya, mohon izin Prof, saya ingin bertanya. Kebetulan saya tadi olahraga, Prof. Olahraganya nyiramin bunga. Nah, ya, Prof. Ini tadi luar biasa sekali pemaparan materinya. Ini kesimpulan dari saya, ini menjadikan aromaterapi ini menjadi perangkat wajib gitu ya, Prof ya, yang ada di tempat kita praktek gitu. Karena sebagai praktisi juga kita merawat pasien, tuh pasien juga harus dibikin agar mereka itu tidak stres kayak gitu. Nah, cuman gini, Prof, faktanya gitu ya, kebetulan di tempat praktek saya itu juga sudah menerapkan aromaterapi. Hanya saja kendalanya itu banyak sekali aromaterapi yang ada di pasaran itu yang membuat kita tuh jadi bingung milihnya seperti itu. Nah, atau mungkin kalau misalnya karena saking banyaknya yang di pasaran tadi, mungkin juga kita bisa membuat sendiri gitu ya, Prof ya, aromaterapi dari bahan-bahan yang ada. Nah, pertanyaan saya, Prof,
bagaimana cara memilih aromaterapi yang di pasar tadi yang baik seperti itu. Nah, ketika kita salah pilih gitu ya Prof ya, misalnya saja yang kita pilih itu adalah aromaterapi yang ternyata ada campuran atau bahkan sintetis, tapi dia mengklaim bahwasanya itu adalah aromaterapi. Apakah nanti bisa berakibat fatal, Prof, untuk kesehatan seperti itu? Terus kemudian, jika misalnya kita pakai pilihan yang kedua tadi ya, membuat aromaterapi sendiri misalnya dari bahan-bahan yang kita rebus, kemudian apa namanya, rebusan tadi kita hirup gitu ya. Apakah itu sudah cukup untuk memberikan manfaat di Prof? Kayak gitu. Nah, itu insya Allah Prof pertanyaan saya, maaf pertanyaannya saya. Baik. Langsung ya Rom ya? Iya Prof, boleh Baik, langsung. terima kasih. Aduh, pertanyaannya bagus banget ya. Dan ini saya rasa pertanyaan yang ada dalam benak setiap orang yang memberikan perhatian pada aromaterapi. Selalu saja pertanyaan yang utama adalah minyaknya itu didapat dari mana. Ya. Jadi seperti begini ya, ibaratnya ya, kalau kita memilih itu harus dilakukan terutama kalau terkait kondisi keuangan. Ya, kita mau beli vitamin C yang mana ya? Gitu. Vitamin bikinan mana itu? Pabrik mana yang kecil-kecil gitu ya? Yang zaman dulu itu. Yang mana ya? Itu murah meriah tuh, satu botol isi 30 harganya murah banget. Kita mau pilih yang mana? Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya, yang Enervon C sudah sudah dibuat dengan menggunakan bahan baku yang sedemikian rupa dan teknik yang menjamin bahwa dia dengan mengkonsumsi vitamin dengan Enervon C misalnya itu tidak, saya kok nyebutkan merek ya, dengan vitamin C tertentu itu tidak akan menyebabkan iritasi pada lambung misalnya gitu ya, kan ada janji-janji yang seperti itu. Essential oil atau minyak atsiri pada aromaterapi juga sama. Ya. Satu hal yang pasti adalah essential oil atau minyak atsiri itu diperoleh dengan cara ekstraksi ya. Ekstraksi maksudnya melalui destilasi, itu kan ekstraksi, penyarian. Ekstraksi atau dengan ditekan ya, macam-macam. Intinya seperti itu, ekstraksi. Destilasinya kan bisa jelas destilasi air uap air, destilasi uap air. Nah, pasti yang keluar itu apa? Minyak atsiri yang sangat pekat kan? Minyak atsiri itu kan pekat pasti. Ya. Jadi dengan sendirinya kita akan mendapatkan minyak yang sangat pekat, yang pasti tidak banyak kadarnya. Secara umum itu minyak atsiri tidak banyak kadarnya. Akibat dari kondisi ini apa? Pasti harganya mahal. Tapi, nah ini tapinya, karena dia sangat konsentrat, maka kita tidak membutuhkannya dalam jumlah banyak setiap kali pemakaian. Itu keunggulannya. Ya. Nah, satu hal yang harus kalian ingat adalah tadi pada paparan saya, highly kompleks, sangat kompleks, sudahlah bisa puluhan sampai ratusan komponen yang terkandung di dalamnya bekerja bareng ya untuk menimbulkan efek yang kita harapkan. Kalau ada efek samping akan semaksimal mungkin dieliminasi. Itu cirinya. Jadi apa yang terjadi? Kalau kalian menggunakan minyak sintetis, tidak mungkin kandungan minyak sintetis itu sekompleks seperti minyak sintetis itu dengan dasar apa? Bau